Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 656. Kakak, kamu benar-benar mencintai kakak iparmu. Ziyun awalnya tertegun, namun kemudian ia tersenyum lega. Cinta bukan soal nafsu, tapi soal keberlangsungan, bukan soal terobsesi dengan momen saat ini, tapi soal fokus pada keabadian. Ye-Shikai bersedia mengambil risiko dan datang jauh-jauh ke hutan di Amerika Selatan ini untuk sesuatu yang tampaknya ada dan tidak ada dalam buku-buku kuno. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental dan tidak akan kembali sampai dia mendapatkan buah kebangkitan. Kakak iparmu terluka karena aku, jadi bagaimana kalau aku menunggunya selama setahun? Ye-Shikai tersenyum tipis, senyumnya begitu bebas dan santai, seolah menunggu setahun sama saja seperti menunggu semenit. Sebenarnya, jika Su Qingyu tidak bangun, itu tidak akan berarti apa-apa meskipun Ye-Shikai ada di luar. Ye-Shikai menganggap dirinya bukan seorang pria sejati, namun dia juga seorang pria yang menghargai persahabatan. Kakak iparku adalah wanita paling bahagia di dunia. Begitu Ziyun selesai berbicara, senyum Ye-Shikai tiba-tiba meredup. Dia juga wanita paling menyedihkan di dunia. Ye-Shikai bergumam. Pengantin mana yang akan ditembak di pesta pernikahan? Hati Ye-Shikai terasa sakit, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri muncul dalam benaknya. Saudaraku, jangan bersedih. Sekarang kita sudah di sini, kita pasti akan menemukannya. Ziyun mengangguk dan menyemangati Ye-Shikai. Saya harap begitu. Ye-Shikai berkata dengan lembut. Kalian berdua ada di sini. Aku mencari kalian karena ada sesuatu. Pada saat ini, Jiqian berjalan mendekati mereka berdua. Lihat, saya telah menyaring pohon-pohon di daerah ini yang mungkin menghasilkan buah nektarin. Di depan api unggun, Jiqian meletakkan peta besar di depan semua orang. Ini adalah peta hutan hujan. Jiqian menggambar 3 lingkaran dengan spidol. Ketiga area ini kemungkinan besar akan menghasilkan buah kebangkitan. Jiqian berkata dengan ringan. Berdasarkan tumpang tindih peta distribusi kelembaban dan peta distribusi sinar matahari, Jiqian menemukan bahwa ketiga tempat ini memiliki semua kondisi untuk menumbuhkan buah kebangkitan, yang juga mempersempit ruang lingkup investigasi untuk semua orang. Kalau begitu, kita tinggal mencari ketiga tempat itu satu persatu dan kita bisa menemukan buah kebangkitannya, kan? Ye-Shikai berkata dengan bersemangat sambil melihat peta. Bisa dibilang begitu, kita akan berangkat setelah fajar. Jiqian berkata dengan tenang, pesawatnya jatuh, hantu pasti akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita, kita aman untuk saat ini. Benar sekali. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk masuk lebih dalam ke hutan hujan. Tidak bagus, Tuan. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia tiba-tiba berlari mendekat, tampak cemas dan berbicara cepat. Apa yang telah terjadi? Ye-Shikai bertanya. Para penjaga rahasia itu terlatih dengan baik dan tidak akan menerobos masuk seperti ini jika tidak ada yang mendesak. Saudara-saudara yang terluka itu tiba-tiba terkena racun dan berada dalam kondisi kritis. Kata penjaga rahasia itu berulang kali. Setelah mendengar ini, hati Ye-Shikai menjadi tegang. Dia mendapat firasat buruk dan tiba-tiba bergegas keluar. Semua orang mengikutinya. Begitu dia sampai di luar, Ye-Shikai mendengar erangan kesakitan dari para penjaga rahasia yang terluka, wajah mereka berubah pucat dan hitam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye-Shikai berteriak, Ziyun, apa yang terjadi pada mereka? Ziyun melangkah maju dan mengangkat lengan baju seorang penjaga rahasia. Pemandangan di depannya mengejutkan semua orang. Luka akibat cakaran binatang buas itu berubah menjadi hitam pekat, dan cairan hitam terus mengalir keluar dari luka itu. Ini sangat beracun. Bahkan Ziyun, yang selalu berhadapan dengan racun, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat pemandangan ini, itu pasti racun pada cakar binatang buas itu. Racunnya sangat beracun. Wajah orang yang diracuni menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya terasa panas dan sakit. Bagaimana kabar Moji? Mimpi buruk berteriak keras. Ye-Shikai tiba-tiba menyadari bahwa Moji tampaknya telah terluka oleh binatang buas itu. Kondisi Lady Moji sangat buruk. Semua orang bergegas ke tempat peristirahatan Moji. Moji terbaring di tenda, berguling-guling kesakitan. Seperti para penjaga rahasia itu, luka-luka Moji menghitam dan wajahnya tampak mengerikan. Ye-Shikai tidak menyangka bahwa binatang buas di hutan hujan ini bisa begitu berbisa. Tak heran tempat ini jarang penduduknya. Jika Anda bertemu binatang buas ini, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Telan saja dengan cepat. Ziyun tidak berani menunda dan mengeluarkan pil Senong dari sakunya dan meminta Moji untuk menelannya. Senong mencicipi ratusan herbal,
dan pil Senong dapat menyembuhkan semua racun di dunia. Cepat, biarkan saudara-saudara lainnya memberi mereka pil Senong. Ziyun memerintahkan pengawal rahasia di sampingnya. Ya, setengah jam kemudian, kulit Moji berangsur-angsur kembali normal, dan semua orang menghela napas lega. Pil Senong berhasil. Ye-Shike menyuntikkan aliran kekuatan internal ke tubuh Moji, membantunya mengeluarkan racun yang tersisa dan melindungi meridian jantungnya. Di sisi lain, kekuatan internal juga memungkinkannya pulih lebih cepat. Moji, kamu baik-baik saja? Ye-Shike bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, Moji berkata perlahan. Meskipun racunnya telah dihilangkan, bibirnya pucat dan dia tampak seperti baru saja pulih dari penyakit serius. Apa yang terjadi? Mengapa racunnya tiba-tiba bereaksi? Miehun masih sedikit takut dan bertanya dengan cepat. Racun ini tampaknya takut pada suhu tinggi dan sinar matahari, jadi ketika mereka terluka di siang hari, tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, pada malam hari, tidak hanya tidak ada sinar matahari, tetapi suhunya juga lebih rendah, dan racunnya tiba-tiba meledak. Ziyun berkata dengan ringan, tetapi ini hanya spekulasi. Hasil sebenarnya masih perlu dikembalikan ke Yanjing untuk menguji racunnya. Aku tidak menyangka binatang buas di sini begitu berbahaya. Ye-Shike mendesah pelan. Ini alami. Hutan hujan ini masih mempertahankan penampilannya 10.000 tahun yang lalu. Dengan sinar matahari dan air yang cukup, berbagai bunga dan tanaman beracun dapat tumbuh. Hal-hal ini dimakan oleh herbivora, yang terus meningkatkan ketahanannya terhadap racun, dan racun terus terakumulasi dalam tubuh mereka. Hewan liar memangsa herbivora, dan racun terakumulasi tingkat demi tingkat. Racun ada dalam air liur atau darah hewan liar ini. Begitu mereka terluka olehnya, racun juga akan masuk ke dalam tubuh. Perkataan Ziyun membuat semua orang gugup. Bukankah ini berarti semua makhluk di sini sangat beracun? Kita bisa memilih berkemah di dekat sungai, jauh dari halaman dan hutan. Mungkin itu akan membantu dalam mempertahankan diri dari binatang buas. Jiqian berkata dengan ringan. Secara umum, jika Anda tersesat di hutan, Anda dapat menemukan sumber air dan mengikuti sungai untuk meninggalkan hutan. Kecuali jika sungainya sangat bergolak, berkemah di tepi sungai memang merupakan pilihan yang baik. Itu yang terbaik. Ye-Shike mengangguk. Sepertinya hutan sangat berbahaya di malam hari. Semua orang harus lebih berhati-hati. Para penjaga rahasia dibagi menjadi 3 kelompok dan akan berpatroli secara bergantian. Mereka akan berangkat tepat waktu saat matahari terbit di pagi hari. Ye-Shike melihat jam mekaniknya dan memberi perintah kepada semua orang. Bab 657. Yanjing. Apa? Semua pembunuhnya sudah mati dan misinya belum selesai. Bos Sing membanting meja kayu di depannya. Meja kayu padat itu langsung hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Bos Sing, tampaknya kekuatan anak buahmu sangat rata-rata. Di seberang Bos Sing, ada seorang wanita berpakaian hitam duduk. Saat melihat pemandangan di depannya, tidak ada rasa takut di mata wanita itu, seolah-olah yang rusak bukanlah meja, melainkan selembar kertas. Saya pikir informasi rumah sakit yang Anda berikan salah. Bos Sing berkata dengan suara rendah, sambil menatap dingin ke arah wanita di depannya. Bos Sing, Anda adalah orang pertama yang berani meragukan keluarga Wang kami. Wanita itu tertawa bukannya marah, tetapi suaranya terdengar lebih menyeramkan. Memang itu adalah semacam penindasan dalam hal momentum. Haha. Hanya bercanda. Bos Sing memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Jangan bercanda dengan keluarga Wang. Kau tidak mampu menanggungnya. Wanita itu berkata dengan dingin sambil melambaikan tangannya. Bawahanmu tewas. Aku bisa memberi mereka kompensasi, tapi... Wanita itu berhenti sejenak. Kamu tidak menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Bagaimana aku harus menghadapi hukumannya? Wajah Bos Sing memerah di balik topengnya. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan tim pembunuh, tetapi dia juga gagal menyelesaikan misinya. Wajahnya membiru karena marah. Dia benar-benar frustrasi dengan kekalahan ini. Nona Wang, tahukah Anda berapa banyak orang yang melindungi target yang ingin Anda bunuh? Bos Sing menghela napas dan berkata ringan. Banyak, tetapi apakah ini alasan kegagalanmu? Wanita itu mencibir, yang kuat mencari cara, yang lemah mencari alasan. Inikah kekuatanmu yang sebenarnya? Ini hanya kesalahan. Target Anda dilindungi oleh para ahli, jadi butuh usaha. Bos Sing bertepuk tangan dan berkata, kerjasama kita akan terus berlanjut.
Saya akan menyelesaikan tugas dan memberi Anda penjelasan. Bagus. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar dari Anda. Tunggu sebentar. Tepat saat wanita itu hendak pergi, Bos Sing tiba-tiba menghentikannya. Kenapa, Bos Sing, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Terkait remunerasi, karena target memiliki banyak ahli di sekitarnya, saya harus menaikkan harganya. Bos Sing langsung ke intinya tanpa alasan apapun. Bos Sing, apakah Anda akan menaikkan harganya? Haha, Nona Wang salah paham. Ada motivasi hanya jika ada manfaat. Lagi pula, sebagai target, bukankah pantas menaikkan harga? Kata Bos Sing lembut. Menaikkan harga selalu merupakan taktik jahat, dan lebih gamblangnya, itu adalah pemerasan. Baiklah, bagaimana kalau 1 miliar? Semenit kemudian, wanita itu perlahan mengulurkan jarinya dan berkata dengan ringan. Tentu saja, Nona Wang cukup berterus terang. Amerika Selatan, hutan. Saat fajar menyingsing, setelah sarapan, semua orang menuju ke kedalaman hutan. Sepanjang perjalanan, Yesike sangat memperhatikan lingkungan sekitarnya. Menurut laporan penjaga rahasia, 2 cita berkeliaran di sekitar perkemahan tadi malam, siap untuk bergerak. Para penjaga rahasia istana dunia bawahlah yang menggunakan lampu untuk menakut-nakuti mereka. Semuanya, hati-hati. Mungkin ada bahaya di sini. Yesike menatap sekelilingnya dengan gugup. Di sini, tergores bunga liar dan rumput liar bisa berakibat fatal. Untungnya, Ziyun mengajukan diri kali ini untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Ya, Tuan. Kadang-kadang terdengar suara gemerisik di hutan yang sunyi. Ini adalah suara makhluk hidup yang bergerak. Cita adalah pemburu terbaik di hutan. Dalam lingkungan yang sedemikian kompleks, cita mungkin tidak terlihat meskipun mereka mendekat. Saat berada di pasukan khusus Longya, Yesike pernah memimpin tim untuk bertahan hidup di hutan selama 2 minggu. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan hutan hujan di Amerika Selatan, hutan-hutan sebelumnya tidak ada apa-apanya. Hanya butuh beberapa detik bagi cita di hutan untuk menyerang dan menghabisinya. Yesike melanjutkan. Faktanya, penjaga rahasia Istana Hades telah melakukan pekerjaan yang sangat teliti sebelumnya, dan mereka bahkan membawa pencitra termal. Dengan benda ini, semua makhluk di hutan dapat terlihat dalam sekejap. Namun, karena medan magnet khusus di hutan hujan, tidak ada peralatan elektronik yang dapat digunakan, jadi, teknologi tinggi ini tidak berguna. Kamu tahu banyak tentang biologi. Jiqian berkata sambil tersenyum tipis, sambil memegang tongkat berhiaskan permata. Apakah kamu tahu hukum rimba? Hukum rimba, yang kuat akan bertahan hidup, yang kuat memangsa yang lemah. Makhluk hidup apapun yang mampu bertahan hidup mempunyai keahliannya sendiri. Ada begitu banyak makhluk mengerikan yang hidup di hutan hujan ini, dan mereka semua adalah predator teratas di sini. Jika kau tak ingin menjadi mangsa sang pemburu, bergembiralah. Yesike memberi perintah. Ya, Tuan. Berceloteh. Semuanya, berhenti. Yesike berteriak, dan suara gemetar datang tepat di depan mereka, seperti gesekan antara tubuh ular piton dan daun-daun yang jatuh di tanah, atau seperti sekumpulan pasir yang menghantam daun-daun kering. Bos, suara apa itu? Miehun bertanya dengan gugup. Saya pun tidak tahu. Wajah Yesike tampak serius, matanya menatap lurus ke depan dengan mata terbuka lebar. Terdengar suara, gemerisik, dari arah depan, dan yang paling mengerikan adalah suara itu semakin lama semakin keras, seperti ada segerombolan tawon yang berdengung di telinganya, sungguh sangat mengganggu. Semuanya, hati-hati. Pasti ada sesuatu di depan. Yesike menatap ke depan, namun bingung. Meski suaranya makin lama makin keras, tidak ada apapun di depannya. Mungkinkah itu hantu? Puff, tiba-tiba, seekor serangga kecil jatuh di lengan seorang penjaga rahasia. Apa ini? Tanya seseorang di dekatnya. Kelihatannya seperti seekor semut. Penjaga rahasia itu memandang serangga kecil di lengannya dengan rasa ingin tahu. Tepat saat dia asyik dengan hal itu, rasa sakit yang tajam tiba-tiba memasuki tubuhnya. Ah! Semut sialan, beraninya kau menggigitku. Semut. Pupil mata Yesike tiba-tiba mengecil setelah mendengar ini, dan dia merasakan krisis di hatinya. Mustahil bagi seekor semut untuk membuat suara sekeras itu. Bagaimana jika ada sekelompok semut, atau dengan kata lain, semut yang tidak terhitung jumlahnya, triliunan. Ketika Yesike menoleh lagi, tanah, dahan, dan batang pohon di depannya tampak seperti terciprat cat hitam. Gelap dan menyerbu ke arah semua orang bagaikan lautan hitam.
Semut tentara, semuanya hati-hati. Ye Shikai berteriak. Laut hitam, di depannya tak lain hanyalah kumpulan semut tentara hitam, yang jumlahnya puluhan juta, berjejer rapat, menutupi langit dan bumi. Apa? Semut tentara? Miehun tanpa sadar mengambil langkah mundur. Semut tentara juga dikenal sebagai semut legiun. Mereka tidak pernah membangun sarang. Seperti masyarakat nomaden, mereka bepergian secara berkelompok. Mereka terus bergerak dan memburu mangsa sejak lahir, seperti belalang, menghancurkan benda-benda kering dan busuk dengan mudah. Masing-masing dari mereka hanya berukuran panjang 1 atau 2 cm, tetapi mereka adalah predator paling menakutkan di hutan hujan ini, tidak diragukan lagi. Semuanya mundur. Ye Shikai berteriak keras. Pada saat yang sama, semut tentara tampaknya telah menemukan semua orang dan bergegas menuju Ye Shikai. Bab 658. Semut tentara memiliki rahang yang kuat. Sekali digigit, kulit dan daging Anda akan terkelupas. Tetapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Dengan tubuh hanya 2 atau 3 cm, mereka dapat menjadi pembunuh nomor 1 di hutan hujan. Semut tentara mengandalkan jumlah mereka yang besar dan kedisiplinan bawaan yang tak tergoyahkan. Semut prajurit dengan cepat mengelilingi mangsanya, memanjat ke seluruh tubuhnya, dan kemudian mulai menggigitnya, menggunakan rahangnya untuk mencabik mangsanya yang besar menjadi potongan-potongan daging kecil, dan kemudian mengambil semuanya kembali untuk dicerna secara perlahan. Bahkan makhluk besar seperti citah pun takut pada mereka. Sekelompok semut tentara dapat mengubah mangsanya menjadi tumpukan tulang hanya dalam beberapa jam. Mengerikan sekali. Swish, swish, swish. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan jejak kaki semut tentara. Meskipun makhluk yang ada di mana-mana ini memiliki kaki yang pendek, mereka dapat bergerak sangat cepat saat berburu mangsa. Semuanya, cepat mundur. Ye Shikai memimpin semua orang untuk mundur cepat menuju sungai, tetapi semut tentara di belakang mereka tak henti-hentinya mengejar, dan kecepatan mereka begitu cepat sehingga mereka tampaknya dapat mengejar semua orang. Pembunuh yang ada di mana-mana ini dapat memanjat pohon, melewati dahan, dan menggali lubang. Mereka mengejarnya dari surga ke bumi. Rangkaian cahaya bulan. Jiqian mengayunkan tongkatnya, dan beberapa cahaya perak membentuk penghalang di belakang semua orang, menghalangi semut yang berbaris di luar. Meskipun Moonlight Array terlihat lemah, ia mengandung energi yang sangat kuat dan sangat bertenaga. Bahkan Zeus pun menderita akibat susunan ini. Mundur cepat. Ye Shikai berteriak keras, mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan, dan saat dia hendak mengaktifkannya, dia dihentikan oleh Jiqian dengan satu tangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Sangat mudah untuk memulai kebakaran di hutan hujan dengan mengaktifkan elemen api. Akan sangat mengerikan jika api tidak terkendali. Jiqian membujuk. Memang, ada tumbuhan dan pepohonan di sini. Percikan api dapat memicu kebakaran hutan, yang akan sulit dipadamkan saat itu. Terlepas dari hal lainnya, jika pohon yang menghasilkan buah itu terbakar, itu sama saja dengan menembak kaki sendiri. Kamu benar. Ye Shikai mengambil kembali elemen api dan terus berlari menuju sungai. Ah! Tiba-tiba, Ye Shikai mendengar teriakan di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat kedua penjaga rahasia itu telah dipenuhi semut tentara di sekujur tubuh mereka. Kaki, punggung, dan lengan mereka semuanya ditutupi olehnya. Mereka menggigit daging mereka sedikit demi sedikit, meninggalkan kekacauan berdarah. Cepatlah dan selamatkan mereka. Ye Shikai berteriak dan melesat ke samping kedua penjaga rahasia itu. Ia kumpulkan tenaga dalamnya di telapak tangannya dan goncangkan tubuh mereka dengan keras, seketika itu juga mengusir lebih dari 100 semut tentara. Namun, masih ada puluhan di antara mereka yang menggigit daging penjaga rahasia itu dan menolak melepaskannya. Pada saat yang sama, puluhan ribu semut tentara terus berhamburan dari belakangnya, satu demi satu, seolah-olah mereka ingin melahap semua orang. Lihat aku. Pada saat ini, Ziyun tiba-tiba datang ke penjaga gelap itu, memegang sebotol semprotan di tangannya, dan terus menyemprotkan obat ke tubuh penjaga gelap itu. Yang lebih menakjubkan adalah semut tentara ini tampaknya takut pada ramuan tersebut dan mundur dari penjaga gelap satu demi satu. Bahaya. Ye Shikai segera melindungi Ziyun di belakangnya. Dia adalah seorang gadis kurus tanpa kekuatan internal, dan pihak lainnya adalah semut tentara pemakan manusia yang tak kenal takut. Mereka dapat mencapai jarak beberapa meter hanya dalam beberapa detik. Saya baik-baik saja. Pada saat ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sekelompok semut menyerang semua orang dari samping, dan 3 penjaga rahasia mengepung koloni semut. Di sini,
senjata hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap semut yang berbaris. Sekalipun semua peluru di Istana Dunia Bawah habis, itu tidak akan ada gunanya. Itu hanya setetes air dalam ember. Tidak ada jalan lain. Semut-semut yang berbaris ini sama sekali tidak takut dengan pengorbanan. Selama mereka dapat mencapai tujuannya, mereka akan maju dengan berani. Selain itu, disiplin mereka sangat ketat, dan pembagian kerja mereka jelas. Cepatlah dan selamatkan mereka. Yesike berteriak keras, tapi dia selangkah terlalu lambat. Ketiganya dengan cepat kewalahan menghadapi semut tentara yang mengikuti. Hanya dalam hitungan detik, semut-semut tentara itu merayapi sekujur tubuh mereka, menggigiti seluruh tubuh mereka, dan mereka pun langsung berubah menjadi 3 pria berdarah. Koloni semut sedang bergegas. Pada saat ini, Jiqian menghentikan penjaga rahasia yang hendak maju untuk menyelamatkan. Saat semut tentara berbagi mangsa, akan ada semut prajurit yang bertugas menjaga. Terburu-buru maju seperti ini tidak akan ada artinya kecuali untuk mencari kematian. Saya tidak bisa hanya melihat mereka digigit sampai mati. Yesike berteriak keras. Istana Dunia Bawah tidak akan pernah menyerah pada saudara-saudaranya. Bahkan jika penjaga rahasia ini mati, mereka akan membawa kembali tubuh mereka. Lihat saja aku. Jiqian berkata ringan, dan bola air biru perlahan muncul di tangannya. Elemen air. Yesike berkata dengan heran. Kemudian dia ingat bahwa ketika dia keluar dari Atlantis, elemen air disimpan oleh Jiqian. Itu benar. Jiqian tiba-tiba mendorong tangannya ke depan, dan gelombang tiba-tiba melonjak keluar dari elemen air, menyerbu ke arah semut tentara, mendorong kembali koloni semut dengan bersih dan rapi. Pada saat yang sama, sebagian besar semut tentara di 3 penjaga gelap juga tersapu. Melihat kejadian itu, para pengawal gelap yang lain berpikir sudah saatnya menyelamatkan mereka, maka mereka pun bergegas dan menyeret ketiga pengawal gelap itu ke bawah. Swiss, Swiss, Swiss. Semut tentara di tanah tercerai-berai, tetapi semut tentara di dahan dan batang pohon bergerak lebih cepat. Kelompok pembunuh bayaran di hutan hujan ini memiliki pengalaman yang sangat terampil dalam pembunuhan berkelompok. Mereka adalah mesin pembunuh yang dahsyat. Dengan mengandalkan cabang-cabang yang lebat, semut-semut tentara ini masih dapat bergerak. Begitu mereka mendarat di atas orang-orang, mereka akan melompat turun dan menggigit mereka. Mundur cepat, mundur ke sungai. Yesike berteriak keras. Ini bukan tempat yang aman. Jika mereka tidak mundur, mereka akan tetap dikepung oleh semut tentara. 10 menit kemudian, semua orang mundur ke tepi sungai. Pada saat yang sama semut tentara juga mengejar ke sini. Yesike melihat sumber air dan memperkirakan tingginya setengah orang, tetapi permukaan airnya cukup lebar. Meskipun tenaga dalam dapat membuat orang melayang, dengan tingkat kultivasi setiap orang, mereka tidak akan mampu melayang dalam jarak yang begitu jauh di atas air. Bom asap, Yesike berteriak keras. Setelah mendengar perintah itu, semua orang segera mengeluarkan bom asap dan melemparkannya ke hutan. Semuanya, majulah menyeberangi sungai. Yesike berteriak keras. Asap hanya dapat memperlambat kecepatan semut tentara, dan mereka masih akan datang untuk membunuh mereka. Namun selama mereka menyeberangi sungai, airnya sudah cukup untuk menjadi penghalang alami, yang memisahkan semut tentara di seberang. Yesike memimpin dan bergegas masuk ke dalam air. Arus sungai hampir saja menjatuhkannya, namun untunglah arusnya tidak bertambah besar. Semua orang berpegangan tangan dan masuk ke air bersama-sama, perlahan bergerak menuju sisi lain. Pada saat yang sama semut tentara di belakang mereka juga mengejar ke tepi air dan mengawasi semua orang yang menyeberangi sungai. Mereka hanya bisa berhenti di situ. Itu adalah masa yang gelap dan dingin. Semuanya, cepatlah menyeberangi sungai, jangan menunda. Yesike berteriak keras. Bahayanya di sini tentu bukan hanya di hutan, sungainya juga penuh dengan pembunuh. Bab 659. Ketika semua orang saling mendukung dan berjalan ke seberang, semua orang basah kuyup dan kelelahan. Melihat gerombolan semut tentara hitam di seberang sungai, Yesike merasa seolah-olah dia telah lolos dari kematian. Manusia selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin semua roh dan ingin menaklukkan alam, tetapi pada kenyataannya, mereka tampak tidak berdaya dan tidak berarti di hadapan alam, bahkan para praktisi seperti Yesike. Yesike tersentak berat. Tampaknya seberang sungai itu merupakan daerah aktivitas semut tentara. Selama mereka tidak menyeberangi sungai, mereka akan aman. Namun dengan kata lain, selama mereka menyeberangi sungai, mereka akan kembali bertemu dengan para pembunuh kecil yang mengerikan ini. Tuan, saudara-saudara itu sedang sekarat.
Pada saat ini, Yesike mendengar seseorang berteriak. Dia berbalik dan melihat ketiga penjaga rahasia itu berwajah hitam dan penuh luka gigitan di sekujur tubuh mereka. Lukanya semuanya hitam, yang merupakan gejala keracunan. Bertahanlah, kamu tidak akan mati. Yesike bergegas dan menyuntikkan energi internalnya ke tubuh mereka untuk melindungi meridian jantung mereka. Energi internal mengalir di sepanjang meridian, tetapi Yesike menemukan bahwa racun telah menyerang meridian dan akan memasuki jantung dalam beberapa saat. Ziyun, cepat ambilkan obatnya. Yesike berteriak keras. Ziyun bergegas mendekat dan mengambil pil Senong dari botol obat. Tepat saat dia hendak menyerahkannya, dia didorong oleh penjaga rahasia yang terluka parah. Tuan, jangan. Buang-buang energimu padaku. Aku akan mati. Penjaga rahasia itu hampir tidak bernyawa, terluka parah dan diracuni. Kalau saja dia bukan seorang kultivator, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Kamu tidak akan mati, tidak. Yesike berteriak keras. Tepat saat dia hendak menyuapkan pil Senong ke laki-laki itu, sebuah tangan terkulai mendarat di kakinya. Dia sudah meninggal. Hati Yesike menegang. Dia menyaksikan penjaga rahasia itu tewas di depannya, dan gelombang kesedihan melanda hatinya. Berikan obatnya pada dua orang lainnya. Yesike berteriak keras, dan semua orang mulai bekerja sama. Akhirnya, mereka memberi pil Senong kepada dua orang yang tersisa. Jiqian menggunakan energi tongkat permata untuk menyembuhkan kedua orang tersebut, menggunakan metode internal dan eksternal. Yang tersisa hanyalah istirahat. Bahasa Indonesia. Malam. Apakah kamu masih sedih dengan apa yang baru saja terjadi? Di samping api unggun, ketika Yesike sendirian dalam keadaan linglung, sebuah suara wanita terdengar di belakangnya. Berbalik, dia melihat Jiqian membersihkan debu di tubuhnya dan duduk di sebelah Yesike. Bagaimana kabar kedua orang itu? Setelah beberapa menit, Yesike akhirnya mengatakan sesuatu, tetapi itu bukan jawaban atas pertanyaan Jiqian. Obat Ziyun sangat bagus. Mereka pulih dengan cepat. Jiqian berkata sambil tersenyum. Mereka semua membangun kerajaan bersamaku. Yesike mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya tanpa suara. Jiqian tahu bahwa dia hanya akan merokok satu atau dua batang rokok saat dia sedang marah. Bau nikotin dapat membuatnya melupakan kesedihannya sejenak. Aku tidak ingin dia mati dengan menyedihkan. Yesike sangat sedih. Setiap penjaga rahasia adalah harta karunnya. Dia sangat sedih setiap kali ada korban dalam suatu operasi. Namun, kali ini penjaga rahasia itu benar-benar mati di tangan sekelompok semut. Hal ini membuat Yesike tidak hanya sedih, tetapi juga marah. Tampaknya semua makhluk di hutan hujan ini sangat beracun. Jiqian tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, yang tampaknya tidak relevan. Dari sudut pandang rantai makanan, ketika makhluk tingkat atas memangsa makhluk tingkat bawah, racun juga akan terakumulasi. Yang paling penting adalah makhluk tingkat atas juga harus memakan banyak makhluk tingkat bawah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat makhluk dalam rantai makanan, semakin banyak racun yang ada di dalam tubuhnya. Semut tentara bahkan lebih menakutkan. Mereka memakan apa saja, mulai dari serangga, bunga, dan tanaman hingga citah dan ular berbisa, seperti pemakan bangkai. Apa maksudmu? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. Di hutan hujan ini, racunnya lebih berbahaya daripada racun binatang buas. Pil Senong milik Ziyun langka, dan dia hanya punya selusin. Jiqian berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Bukankah nyawa manusia sepadan dengan beberapa pil? Setelah mendengar ini, Yesike tiba-tiba menjadi marah. Ia sangat menghargai persahabatan, apalagi jika itu adalah nyawa manusia. Perkataan Jiqian menyentuh skala kebalikannya. Anda sekarang adalah pemimpin, Anda harus mempertimbangkan untuk mengurangi kerugian seluruh tim. Jiqian menatap Yesike dengan serius, dengan sedikit nada marah dalam suaranya. Pil Senong itu langka. Kalau semua penjaga rahasia yang diracuni memakannya, dan kalau semuanya dimakan dan kau diracuni lagi, bagaimana kami bisa menyelamatkanmu? Saya tidak pernah berpikir bahwa hidup saya lebih mulia daripada hidup mereka. Semua orang dilahirkan sama. Meskipun hal ini belum terwujud di masyarakat, setidaknya di istana bawah tanah saya, tidak pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup seseorang itu berharga dan hidup orang lain tidak berharga. Yesike tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Jiqian. Tapi begitu kau meninggal, bagaimana dengan saudara-saudaramu? Apakah menurutmu mereka akan baik-baik saja? Jiqian juga berdiri dan membalas, tanpa pemimpin,
saudara-saudaramu juga tidak akan bisa melarikan diri. Melakukan hal ini hanya akan meminimalkan kerugian tim. Singkatnya, aku tidak bisa hanya melihat mereka mati di depanku. Ye Shikai berteriak keras. Suaranya terdengar makin keras. Bahkan orang-orang di sekitar pun mendengarnya dan menoleh ke arah mereka berdua. Apa yang kamu lihat? Tidurlah lagi. Ye Shikai mengutuk, dan semua orang langsung menghilang dari tempat itu. Aku bisa mengerti maksudmu, tapi kalau kau mati, apa gunanya Istana Dunia Bawah? Tanpa Hades, apakah Istana Dunia Bawah masih bisa disebut Istana Dunia Bawah? Jiqian tampak sedikit gelisah. Dia biasanya sangat tenang, tetapi kali ini dia benar-benar bertengkar dengan Ye Shikai. Jika aku melihat mereka mati, maka Istana Dunia Bawah tidak akan ada lagi hari ini. Istana itu tidak akan ada sama sekali. Apa gunanya? Setelah mengatakan ini, Ye Shikai berbalik dan pergi. Yanjing, keluarga Wang. Ye Shikai telah meninggalkan Yanjing, dan Su Qingyu juga tidak sadarkan diri. Wang Qian sedang berbaring di tempat tidur mengenakan piyamanya, memegang segelas anggur merah di tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan mengangkat telepon dan menekan sebuah nomor. Halo, aku akan segera menyingkirkan Su Qingyu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mendapatkan hadiahmu, saudari. Wang Qian tersenyum percaya diri. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu hadiahmu, saudariku. Tunggu kabar baikku. Wang Qian menutup telepon perlahan, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan memutar nomor lain. Bos Xing, saya ingin tahu bagaimana persiapan aksimu. Berbeda sekali dengan panggilan telepon tadi, senyum Wang Qian tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga tampak diselimuti embun beku. Haha, kalau begitu, aku pasti akan meminta bantuan para tetua keluarga. Jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, 1 miliar itu akan diserahkan kepadamu. Bab 660. Yanjing, keluarga Wang. Kunjungan larut malam dari seorang wanita muda. Dia ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan saya. Seorang lelaki tua berjalan memasuki ruang konferensi yang megah. Di ruang konferensi, Wang Qian, mengenakan gaun panjang, duduk tegak. Tetua Ma, silakan duduk. Ketika Wang Qian melihat orang itu datang, dia berdiri dan mengundangnya untuk duduk. Orang ini tidak lain adalah tetua kedua keluarga Wang, Maang. Nona, sudah larut malam, apakah ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Maang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil duduk di kursinya. Tidak ada seorang pun yang datang mengunjungi Anda tanpa alasan. Saya meminta tetua Ma untuk datang ke sini karena ada sesuatu yang perlu saya bicarakan. Wang Qian berkata sambil tersenyum. Maang berasal dari keluarga Wang. Jika ada sesuatu, beritahu saja Nona muda. Maang menyeruput teh di cangkir dan berkata ringan. Penatua Ma, masalah ini tidak biasa. Saya perlu membahas detailnya dengan Anda secara rinci. Wang Qian tersenyum tipis, lalu menyodorkan sebuah dokumen di hadapan Maang. Tetua Ma, silakan lihat. Maang memandang dokumen yang diserahkan Wang Qian kepadanya dengan rasa ingin tahu. Dia membacanya 3 baris sekaligus. Pupil matanya mengecil, wajahnya berubah, dan dia meletakkan dokumen itu kembali ke atas meja dan tanpa sadar menyeka keringat di wajahnya. Nona, mohon maaf karena mengingatkan Anda bahwa lebih baik bagi kita untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Wajah Maang menjadi sedikit pucat. Tampaknya ada sesuatu yang sangat penting dalam dokumen itu, yang membuat Maang ketakutan. Penatua Ma, memang tidak pantas bagi kita untuk ikut campur dalam masalah ini, tapi aku harus ikut serta dalam masalah ini. Wang Qian berkata dengan suara dingin, tatapan matanya menyapu Maang, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Nona, jika masalah ini sampai terbongkar, reputasi keluarga ini akan sangat terpengaruh. Maang membujuk lagi. Jika sudah ketahuan, kenapa tidak dibiarkan saja? Tetua Ma, Anda pasti mengerti maksud saya. Aduh, aku mengerti. Maang mendesah. Meskipun dia merupakan tetua kedua di keluarga Wang, bagaimanapun juga dia tetaplah anggota keluarga Wang. Wang Qian adalah putri tertua, jadi Maang tentu saja harus mematuhi perintahnya. Penatua Ma, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Mohon terima ini. Wang Qian mengeluarkan kotak lain dari sakunya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ini adalah pil dahuan. Maang perlahan membuka kotak itu, dan sebuah pil di dalamnya bersinar merah samar.
Pil dahuan merupakan pil bermutu tinggi di antara sumber daya untuk budidaya. Tidak hanya dapat mengobati cedera dalam dan luar, tetapi juga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kultivasi. Bahkan keluarga besar seperti keluarga Wang tidak memiliki banyak dari mereka. Saya mendengar bahwa tetua Ma baru-baru ini berlatih untuk menembus tahap awal pengalaman keluar tubuh. Saya harap dahuan dan ini akan bermanfaat bagi latihan tetua Ma. Wang Qian berkata sambil tersenyum. Beranikah aku menerima hadiah sebesar itu? Kali ini Wang Qian menawarkan harta yang sangat berharga, dan Ma Ang tentu saja tidak dapat menahan perasaan tersentuh. Tetua Ma, terimalah. Melihat Ma Ang tidak menerimanya, Wang Qian mengambil kotak itu dan memasukkannya ke tangannya. Terima kasih banyak, Nona. Saya akan mengurus masalah ini. Ma Ang tidak dapat menahan godaan dahuan dan, jadi dia hanya bisa menyetujui permintaan Wang Qian. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tetua Ma. Wang Qian tersenyum tipis, memperlihatkan senyum puas. Ngomong-ngomong, Nona, Tuan akan segera kembali. Anda harus berhati-hati dengan beberapa hal. Tentu saja, terima kasih atas pengingatnya. Aku punya cara untuk menghadapi pihak ayahku. Wajah Wang Qian sedikit bergetar saat mendengar ini, lalu kembali normal. Kalau begitu, saya permisi dulu. Amerika Selatan, hutan hujan. Kemarin, beberapa penjaga rahasia digigit semut tentara. Untungnya, Salep Ziyun menekan racunnya. Ye Shikai membuka peta dan menemukan bahwa ada 2 jalan menuju ke kedalaman hutan hujan. Selain melewati hutan di seberang sungai, ada jalan lain, tetapi itu adalah jalan memutar dan memakan waktu tambahan 80 km, dan semuanya adalah hutan perawan. Bos, jalan mana yang harus kita ambil? Miehun bertanya sambil memegang peta. Semua orang telah menyiapkan senjatanya dan siap berangkat kapan saja. Ye Shikai memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia melihat ke kejauhan dengan teleskop, lalu melihat ke hutan di seberang sungai. Ambil rute lain. Semut tentara di seberang sungai pasti masih menunggu. Sekarang terlalu berbahaya. Ye Shikai berkata dengan tenang. Ya, bos. Tunggu. Miehun baru saja berbalik dan dihentikan oleh Ji Qian. Ji Qian yang tidak terlihat semalam, tampak memiliki temperamen yang berbeda. Siapa tahu jalan yang satunya aman. Panjangnya 80 km dan semuanya hutan perawan. Kalau ada bahaya lain, bukankah akan lebih merepotkan? Jadi, saya menentang pengambilan jalan memutar. Ji Qian berkata dengan dingin dan menamparkan peta itu pada Miehun, tapi tatapan matanya yang tajam tidak pernah lepas dari Ye Shikai. Bos, Tuan Dewa Bulan, ini. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengambil jalan memutar? Apa kau tidak mengerti? Ye Shikai berkata dengan dingin. Saya keberatan. Ji Qian tiba-tiba menaikkan suaranya beberapa nada, yang membuat Miehun bingung. Kemarin mereka berdua baik-baik saja, mengapa hari ini ada rasa tegang seperti ini? Bos, ini. Miehun tahu hubungan antara Ji Qian dan Ye Shikai, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Keduanya memiliki sikap yang sangat tegas, dan tampaknya tidak ada ruang untuk mengendur. Miehun tidak tahu harus mendengarkan siapa. Miehun, siapa Hades? Ye Shikai bertanya dengan dingin. Tentu saja Anda, bos. Miehun juga menyadari bahwa keduanya sedang dalam perang dingin, dan Ye Shikai juga marah, kalau tidak, dia tidak akan menanyakan hal ini. Lalu mengapa kau bicara omong kosong begitu? Beritahu penjaga rahasia dan berangkat dalam 10 menit. Ye Shikai mengutuk dan berbalik untuk pergi. Apakah kamu merasa bahwa bos dan Dewi Bulan tampaknya berselisih paham? Di tengah jalan Moji bertanya lembut pada Miehun. Omong kosong, tentu saja aku merasakannya. Kita sudah berjalan selama lebih dari 2 jam dan mereka berdua belum berbicara satu sama lain. Miehun mendesah, kau tidak tahu, mereka hampir bertengkar pagi ini. Ini sangat serius. Moji menunjukkan ekspresi terkejut. Lupakan saja. Apapun yang terjadi, bos tidak akan membiarkan saudara-saudaranya menderita. Lagi pula, aku melihat peta dan tidak semudah itu untuk masuk ke sarang semut itu. Miehun berkata dengan tenang, jadi, saya lebih suka berjalan kaki sejauh 80 km lagi dan menunda perjalanan selama sehari daripada mengambil risiko. Benar sekali. Menurutku Dewi Bulan tidak bisa menyelamatkan mukanya. Dia malah berdebat dengan bosnya tanpa melihat di mana dia berada. Moji berkata dengan tidak senang. Lupakan saja, lupakan saja. Ayo kita cari buah kebangkitan untuk adik iparku. Apa yang terjadi antara bos dan Dewi Bulan tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata, jadi kita tidak boleh ikut campur.
Niehun mendesah pelan. Berbicara tentang saudara iparnya, Jiqian adalah ratu dunia bawah yang diakui dalam pikiran mereka. Bersambung.